A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sakinah, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Kampus STKIP Taman Siswa Bima. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas proyek UAS dengan mata kuliah pengembangan PKNSD yang diampu oleh Ibu Mila Septian Haryati MPD. Pada video kali ini, saya akan menyajikan pembelajaran mendalam mengenai materi hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, yang dimana materi ini akan saya padukan dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah pemahaman kita terkait dengan materi hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Iya, Ibu. Agar pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini itu berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, sekarang Ibu akan melakukan absensi dulu ya. Jadi mohon kepada adik-adik untuk mendengarkan namanya di depan. Siap, Ibu. Oke, atas nama Nur Nadia. Hadir, Bu. Atas nama Erlin Sulistian. Hadir, Ibu. Atas nama Nur Amelia. Hadir, Bu. Atas nama Aulia Guaida. Hadir, Bu. Oke, berarti di kelas ini semuanya hadir ya? Iya. Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu nih sama adik-adik, siapa yang tadi pagi sudah melaksanakan piket kelas? Saya, Bu. Wow, semuanya ya? Iya. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti di kelas ini rajin-rajin ya? Iya. Oke, sekarang Ibu mau tanya nih, kira-kira kenapa sih kita tuh harus melaksanakan piket? Saya, Bu. Bersih. Ya, betul sekali, supaya kelasnya bersih. Kalau kelasnya bersih, otomatis kita jadi nyaman untuk melaksanakan proses pembelajaran kan? Iya. Iya. Nah, dari situ kita bisa lihat adik-adik bahwasannya piket itu bukan hanya sekedar membersihkan kelas, tetapi juga piket itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan sebagai seorang siswa. Nah, ketika kita melaksanakan kewajiban kita seperti melaksanakan piket, nah otomatis hak kita juga akan terpenuhi, yaitu belajar di kelas yang bersih dan nyaman. Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan belajar terkait dengan materi hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, serta mengapa sih pentingnya kewajiban agar terpenuhinya hak dengan baik, seperti itu. Oke, paham semuanya? Paham, Ibu. Oke, jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, supaya adik-adik bisa menjelaskan pengertian hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Dan yang kedua, supaya adik-adik bisa mengidentifikasi terkait dengan contoh hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Yang ketiga, supaya adik-adik bisa menganalisis hubungan terkait pentingnya pelaksanaan kewajiban agar terpenuhinya hak dengan baik. Nah, yang keempat, supaya adik-adik bisa menyimpulkan pentingnya melaksanakan kewajiban sebagai bentuk daripada tanggung jawab kita. Nah, yang kelima, supaya adik-adik bisa menerapkan atau mengimplementasikan terkait dengan sikap disiplin dan tanggung jawab. Dan yang terakhir itu, supaya adik-adik bisa menyajikan hasil diskusi yang bagus dan baik terkait dengan studi kasus yang akan diberikan nanti. Oke, paham semuanya? Paham, Ibu. Oke, siap belajar dengan semangat hari ini? Siap. Oke, tapi bakalan lebih semangat kalau kita SDK dulu gak sih? Iya, Ibu. Oke, setuju kan?
daripada tanggung jawab kita. Nah, sebagai seorang siswa, kita itu berkewajiban untuk belajar dengan sungguh-sungguh, mentaati aturan sekolah, menjaga kebersihan kelas, serta untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, dari situ kita bisa lihat adik-adik bahwasanya hak dan kewajiban itu saling berhubungan atau memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Nah, ketika kita melaksanakan kewajiban kita dengan baik, nah otomatis hak kita juga akan terpenuhi dengan baik. Nah, sebaliknya ketika kita mengabaikan kewajiban kita, nah hak kita juga tidak akan terpenuhi dengan baik. Nah, contohnya nih, misalnya Erlin, dia itu ingin sekali belajar di kelas yang bersih dan nyaman, tetapi dia itu tidak mau melaksanakan piket. Alhasil kelasnya itu akan tetap menjadi kotor dan tidak terurus, dan pada akhirnya kita tidak nyaman untuk melaksanakan proses pembelajaran. Nah, artinya hak kita untuk belajar di kelas yang bersih dan nyaman itu tidak akan pernah tercapai kalau kita mengabaikan daripada kewajiban kita. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwasanya melaksanakan kewajiban itu bukanlah suatu paksaan, melainkan itu adalah bentuk daripada tanggung jawab dan kepedulian terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Nah, dengan melaksanakan kewajiban ini, kita tuh tidak hanya membantu diri kita sendiri, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan sekolah yang baik, nyaman bagi semua orang. Oke, semuanya paham ya? Paham, Ibu. Oke, alhamdulillah. Oke, sekarang Ibu mau tanya nih sama adik-adik. Di sini Ibu sudah membuatkan media visual yang dimana pada media ini itu terdapat dua gambar, kelas yang bersih dan kelas yang kotor. Nah, pertanyaan Ibu, kalian akan lebih nyaman belajar di kelas yang mana nih? Yang bersih, Ibu. Oke, jadi semuanya sepakat belajar di kelas yang bersih ya? Iya. Oke, nah sekarang Ibu mau mengajak kalian berpikir nih, seandainya Erlin nih, dia itu ingin sekali belajar di kelas yang bersih dan nyaman, tetapi dia ini tidak mau melaksanakan piket. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi dengan kelas itu? Ya, tepat sekali. Kalau tidak ada yang mau melaksanakan piket, otomatis kelasnya itu menjadi kotor, tidak terawat, dan kita semua menjadi tidak nyaman untuk melaksanakan proses pembelajaran. Nah, dari sini dapat kita lihat adik-adik bahwasanya keinginan kita untuk belajar di kelas yang bersih itu adalah bagian daripada hak kita sebagai seorang siswa. Nah, tetapi agar belajar di kelas yang bersih dan nyaman, ada sesuatu hal yang harus kita lakukan, yaitu kewajiban kita, salah satunya dengan membersihkan kelas seperti itu. Oke, paham semuanya? Paham, Ibu. Oke, jadi yang pada intinya itu yang harus adik-adik garis bawahi, kunci dari materi ini yang harus kalian ingat itu adalah kewajiban kita itu kalau tidak kita laksanakan dengan baik, maka kita tidak akan pernah menerima hak kita juga dengan baik. Sekali lagi, kewajiban kita ketika tidak kita lakukan dengan baik, maka hak kita juga tidak akan pernah diperoleh dengan baik. Iya. Oke, paham semuanya ya? Paham, Ibu. Oke. Nah, supaya adik-adik lebih bisa memahami terkait dengan hubungan antara hak dan kewajiban, di sini Ibu akan membagikan kalian dalam dua kelompok ya. Iya, Ibu. Oke, jadi anggaplah kelompok satunya itu Aulia dan Amelia, dan kelompok duanya itu Erlin dan Nurfadia ya. Iya, Ibu. Oke, jadi masing-masing satu kelompok itu nanti akan Ibu berikan studi kasus, yang dimana studi kasus yang Ibu berikan ini akan kalian diskusikan ya. Iya. Oke, sekarang Ibu akan bagikan lomba pengisiannya ya. Oke, sekarang kalian duduk berkelompok dulu. Oke, ini lomba pengerjaan untuk kelompok 1 dan ini lomba pengerjaan untuk kelompok 2. Oke, Ibu tulis di depan ya studi kasusnya. Nah, inilah studi kasus yang akan kalian diskusikan. Jadi, studi kasusnya di sini itu Sakinah ingin sekali belajar di kelas yang bersih dan nyaman, tetapi dia itu tidak mau
terjadi. Nah, inilah studi kasus yang akan kalian diskusikan. Dan Ibu berikan waktu 5 menit ya untuk mendiskusikannya. Nanti setelah itu perwakilan dari setiap kelompok untuk maju ke depan dan presentasi terkait dengan diskusi kalian. Oke, paham semuanya? Paham, Ibu. Oke, silakan didiskusikan ya. Iya. Oke. Oke, ada yang merasa kesulitan? Tidak, Ibu. Oke, bagaimana dengan kelompok 2? Paham ya sama-sama Ibu? Oke, kelompok 1? Paham, Ibu. Oke, kalau ada yang merasa kesulitan, silakan beritahukan kepada Ibu ya. Baik, Ibu. Oke, semangat ya. Iya, Ibu. Sudah selesai, Bu. Oke, kelompok 1 sudah selesai ya? Iya, Ibu. Oke, kelompok 2? Sudah, Ibu. Oke, nah sekarang Ibu minta perwakilan setiap kelompok maju ke depan dan lakukan presentasi ya. Iya, Ibu. Oke, perwakilan dari kelompok 1 siapa? Saya, Ibu. Oke, dari kelompok 2? Saya, Ibu. Oke, silakan maju ke depan. Oke, jadi kelompok 1 dulu ya. Oke, teman-temannya dengarkan dengan baik ya pendapat dari kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, dipersilakan kepada kelompok 1, Aulia, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Weja, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kami. Ya. Menurut kelompok kami, masalah dalam kasus ini adalah Sakinah ingin belajar di kelas yang bersih, tetapi tidak mau melaksanakan kewajibannya, yaitu piket kelas. Ya. Mungkin itu saja, Ibu, yang bisa saya jelaskan. Oke, tepuk tangan untuk Aulia. Oke, Ibu mau dengar lagi nih pendapat dari kelompok 2 bagaimana? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erin Sulistian dari kelompok 2. Menurut kelompok kami, Sakinah ingin mendapatkan hak belajar di kelas yang bersih, tetapi tidak melaksanakan kewajiban sebagai siswa. Nah, dampaknya jika para siswa bersikap seperti itu, kebersihan kelas tidak akan terjaga. Menurut kelompok kami, seharusnya Sakinah melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu agar haknya bisa dinikmati bersama. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Masya Allah, jawaban dari adik-adik tadi itu benar semua dan luar biasa sekali ya. Terima kasih sekali. Oke, silahkan duduk. Ya, Ibu. Oke, jadi dari hasil diskusi tadi dapat kita simpulkan bahwasanya hak dan kewajiban ini adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sekali lagi, hak dan kewajiban ini adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Jadi seseorang itu tidak bisa menuntut haknya terpenuhi kalau kewajibannya saja dia abaikan. Nah, di dalam konteks sekolah, hak kita untuk belajar di kelas yang bersih dan nyaman itu harus bisa diimbangi dengan kewajiban kita, yaitu membersihkan kelas atau melaksanakan piket seperti itu. Oke, paham semuanya? Paham, Ibu. Oke. Nah, untuk mengukur sejauh mana pemahaman adik-adik, di sini Ibu sudah menyiapkan satu soal nih, yang dimana satu soal ini harus dijawab oleh kalian semua ya. Iya, Ibu. Oke, jadi soalnya itu sebutkan kewajiban yang ada di sekolah ini dan hak yang kalian dapatkan dari kewajiban tersebut. Oke, Ibu beri waktu untuk memikirkannya ya. Iya, Ibu. Oke. Siapa yang udah bisa jawab? Saya, Ibu. Oke, silakan Aulia.
Ya, tepat sekali. Oke, yang lainnya lagi nih. Oke, silahkan Erlin. Kewajiban saya mematuhi peraturan sekolah Ibu. Ya. Saya adalah merasa aman dan tertib di lingkungan Oke, sekolah. tepat sekali. Oke, gimana dia? Ayo dia. Ya. Kewajiban saya di sekolah itu menghormati guru dan teman ibu. Oke, haknya. Dan hak saya adalah mendapatkan perlakuan yang baik di sekolah. Oke, tepuk tangan sekalian semua. Masya Allah, betul sekali ya jawaban dari kalian semua. Dan dari situ dapat kita lihat adik-adik bahwasanya hak kita itu akan terpenuhi kalau kita melaksanakan kewajiban kita dengan baik. Seperti itu. Oke, paham semuanya ya? Paham, Ibu. Oke, nah sekarang ini sudah menunjukkan jam 9.55 ya, yang artinya 5 menit lagi kita akan keluar beristirahat ya. Oke, sekarang satu pertanyaan terakhir nih dari Ibu. Jadi harus jawab semua ya. Ya, Ibu. Oke, jadi pertanyaan Ibu, kalau kewajiban itu tidak kita laksanakan, maka apa yang akan terjadi? Haknya tidak terpenuhi. Ya, betul sekali. Kalau kita tidak melaksanakan kewajiban kita dengan baik, maka hak kita juga tidak akan terpenuhi dengan baik. Nah, dari sini dapat kita simpulkan adik-adik bahwasanya hak dan kewajiban itu harus bisa berjalan secara seimbang. Ketika kita bisa melaksanakan kewajiban kita dengan baik, maka kita juga akan memperoleh hak kita dengan baik seperti itu. Oke, paham semuanya